Oke teman-teman, kali ini aku pengen ngobrol tentang life with less. Jadi sekarang kan lagi booming-boomingnya ya masalah resesi. Jadi resesi itu penurunan ekonomi diprediksikan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sih kalau misalkan Indonesia sebenarnya yang penurunan ekonomi itu bukan hanya Indonesia diprediksikannya itu dunia, bahkan yang menjadi eh, bakal banget banget kena dampaknya itu adalah negara-negara maju. Kalau negara berkembang, ada yang bilang bahwa kayak Erick Thohir itu kita masih plus gitu ya, tapi emang kemajuannya di angka 5% kayak gitu. Jadi belum naik banget kayak gitu. Tapi pasti kan akan ada imbasnya gitu loh, resesi di 2023 karena emang dunia ya, negara maju kalau misalkan mereka minus, terus Bank Dunia jadinya menaikkan suku bunga, jadi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang ngutang gitu ya, yang memakai uang-uangnya Bank Dunia kayak gitu, mereka pasti akan menghemat dong. Nah, akan terjadi, diprediksikan nih akan terjadi banyak PHK kayak gitu. Terus daya beli masyarakat juga menurun kayak gitu kan. Jadi eh, imbasnya itu banyak banget. Terus karena emang memboikot Rusia, karena Rusia menyerang Ukraina ya, perang antara Ukraina sama Rusia. Dan bahan bakar minyak itu kebanyakan dari sana kan, dari Rusia. Jadi pastinya BBM naik ini bakal jadi alasan apa ya, penyebab lah untuk terjadinya inflasi kayak gitu ya. Terutama ya yang dikhawatirkan itu adalah banyaknya PHK, terus terus COVID-19. Nah, COVID-19 juga imbasnya bukan hanya di Indonesia aja ya, di dunia, itu bener-bener di dunia. Jadi ya Indonesia alhamdulillah punya kekuatan. Kita itu ada swasembada pangan ya, petani-petani Indonesia. Insya Allah kalau misalkan yang di daerah gitu ya kan tidak terlalu mereka masih bisa makan. Nah, kalau yang mereka di negara-negara maju yang tidak ada sumber pertaniannya kayak gitu ya, mereka coba harus ini kan, harus beli. Daya belinya menurun, banyak loh yang kelaparan tuh di luar negeri akibat akibat dari COVID-19, terus ekonomi yang tidak stabil ya, perang antara Ukraina sama Rusia. Pokoknya itu terutama COVID-19 ya, itu yang kemarin bener-bener jadi titik balik untuk kita up lagi ya, untuk kita bangkit lagi, pulih lagi, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi alhamdulillah Indonesia masih bisa gitu ya saat ini. Terus kaitannya sama Life with Less. Nah, ini aku langsung tadi pembukaannya ya tentang prediksi resesi ya. Hal kaitannya sama resesi sama Life with Less nih yang aku bakal sharing. Life with Less, hidup dengan sederhana intinya ya. Jadi persiapan Life with Less ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi resesi. Nah, jadi Pak Jokowi gitu ya, terus Ibu Sri Mulyani itu mewanti-wanti masyarakat untuk bersiap-siap. Masyarakat, para pengusaha semuanya itu bersiap-siap untuk resesi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, aku berbicara pribadi ya, untuk individu gitu ya. Yang harus kita lakukan itu adalah menurut aku ya, setelah aku mengikuti seminar Life with Less dari Kak Cynthia, hidup dengan sederhana. Jadi di acara World Clean Up Day kemarin itu aku banyak mendapatkan pelajaran tentang Life with Less, hidup dengan sederhana. Jadi hidup dengan minim nyampah. Nah, itu tuh berakibat banyak banget di kehidupan. Pertama, kita harus
berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Itu kaitannya sama resesi, kita harus berhemat ya. Berhematnya tuh gimana kalau misalkan orang kita suka belanja kayak gitu kan. Nah, boros orangnya. Nah, kalau kita udah memahami konsep hidup life with less dan menerapkannya satu demi satu, itu bisa kita eh, menyaring semua pengeluaran kita itu hanya yang kita butuhkan saja, yang kita senangi itu kan umurnya ya sekitar 3 bulanan kayak gitu ya, maksudnya yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, seperti beli baju, skincare gitu ya. Kalau misalkan benar-benar yang kita butuhkan itu boleh gitu, terus jangan asal beli itu kalau diskon. Jadi apalagi sekarang ya di platform ini di TikTok itu banyak banget live. Aku sangat support kalau misalkan pas dipertemukan dengan orang, live TikTok itu memberikan harga yang sangat super duper murah darling. Kata Kak Jil ya, kalau memang orang-orang yang lagi membutuhkan, butuh ya, tanda kutip butuh ya, itu cocok gitu ya, jodoh gitu. Jadi orang tersebut bisa beli lebih berhemat kan daripada beli di misalkan toko oren atau hijau atau biru gitu ya. Kalau belanja di TikTok nih lebih murah kalau dia jodoh kayak aku. Contohnya ini sekarang aku udah mulai mengerem karena emang jujur setelah kemarin live TikTok itu ya, ih semua barang perintilan tuh murah-murah. Ih kayaknya aku butuh deh. Kalau live di TikTok gitu ya, kalau aku lagi nonton live TikTok orang yang jualan gitu ya, ih kayaknya aku butuh deh. Aku check out gitu ya. Nah ternyata itu nggak sehat teman-teman. Itu sedikit demi sedikit akan menjadi bukit ya. Terus sebenarnya barang-barang di rumah kita tuh masih fungsi gitu loh, kecuali emang kalau kita emang benar-benar butuh. eh Contoh ya sepatu ya, sepatu kalau kita bener-bener udah butuh, udah sobek, udah apa ya, kita harus punya dua ya misalkan buat ganti gitu ya. Jangan beli itu 10 karena emang bener-bener lagi diskon terus ya, dibeli semuanya. Nah terus ruang di apa tempat sepatu kita juga udah gak cukup gitu loh. Baju di lemari kita tuh udah numpuk banget, banyak baju jilbab ya, tapi tetap ada yang baru gitu ya. Pasti gitu, ini siapa di sini yang suka lapar lapar mata terus check out gitu. Nah, di konsep hidup life with less itu kita diajarkan bareng-bareng untuk menyortir semuanya, karena kalau kita banyak belanja kan banyak nyampah tuh, banyak nyampah, hidup kita jadi nggak teratur. eh, Baju-baju juga kan nanti bakal dimintai pertanggungjawabannya ya kalau nggak dipakai gitu ya. Pokoknya semuanya itu sebenarnya kita hidup itu makan dalam 1 minggu 7 hari ya, 1 hari 3 kali, kalau yang puasa sehari 2 kali gitu ya, makan makanan yang sehat, pakai baju gitu ya, terus mandi air gitu ya. Sebenarnya kan udah, maksudnya kita bisa mengerem perintilan-perintilan yang gak kayak skincare ya, kita pengen coba lagi. Nah kalau di konsepnya life with less, kita tuh harus bertanggung jawab apa yang udah kita beli. Jadi kalau misalkan beli lipstick itu tuh coba deh gitu ya, yang dipakai itu punya 2 warna, punyanya 10 sampai 12, dan itu tuh bakalan expired. Jadi belum selesai fungsi lipstiknya tapi udah expired, kan sayang dibuang. Si lipstik itu dibuang, kacanya gitu ya, kemasannya jadi nyampah. eh, Terurainya coba kalian bayangkan, dia bisa terurai berapa ratus tahun ya kan. Ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, itu beratusan tahun, dan itu bakal numpuk di TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Emang kita nggak pernah kan ya, ju semua perintilan-perintilan kayak skincare kita gitu,
Jadi kalau misalkan kita beli itu yang kita benar-benar butuhkan, bukan hanya karena diskon. Oke. Kalau lagi diskon emang jodoh itu rezeki. Tapi kalau misalkan nggak lagi butuh, stop. Jangan dibeli. Dan itu juga efeknya bisa menyehatkan keuangan kita. Tabungan kita jadi makin banyak, ya kan? Halo Kak Elvin Zayen, selamat siang. Nah, life with less ya. Hidup dengan sederhana ya. Less, minim gitu ya. Terus kalau kita jajan juga, kalau beli itu yang kira-kiranya kita makan. Jangan, oh kayaknya semuanya enak deh. Ah, aku mau bantu gitu ya niatnya. Beli. Kalau untuk disedekahin sih boleh ya kayak gitu. Bener-bener makanan itu habis nggak mubazir. Tapi terkadang kita jajan itu tuh banyak, misalkan pergi traveling, beli banyak makanan dan akhirnya makanannya basi dan terbuang. Itu mubazir. Nah, jadi kita di konsep hidup life with less ya, itu diajarkan untuk minim nyampah, sekali lagi ya, minim nyampah. Dan nah, minim nyampah terus semuanya itu bisa berguna gitu ya, dari keuangan kita jadi stabil, terus kita menjadi pembeli atau konsumen yang smart ya, yang smart, tidak powerless. Jadi kita punya kekuatan. Jadi sebelum kita beli, kita tuh pinter nih. Aku butuh nggak nih? Aku mau beli jajan, ini bakal habis nggak nih dimakan? Gitu. Aku beli barang kerudung, kalau misalkan mau pengen yang baru, oh yang lama itu aku udah nggak suka, ya udah diklater dulu ya, didefinisikan dulu, diambil, dipilah, kasihin dulu yang lebih membutuhkan, baru kalian beli, baru kita beli. Jadi lemari kita akan tersusun dengan rapi, baju kita semuanya bakal kepake ya. Acara-acara tertentu ada bajunya gitu ya, sehari-hari ada. Hanya itu aja. Coba sekarang komen deh, ada enggak di antara teman-teman semuanya yang di dalam lemarinya itu bajunya enggak ada, 3 baju gitu ya minimal ya, yang enggak dipakai-pakai selama bertahun-tahun karena sayang, banyak kenangan ya katanya. Nah itu tuh akan diminta pertanggungjawabannya itu. Jadi kalau misalkan kira-kiranya memang disayang, itu kan berarti harus dipakai dong, ya enggak? Jangan ini numpuk, di gantungan udah numpuk, di lemari udah numpuk, udah bingung deh naruhnya di mana gitu ya. Nah, kalau udah sampai segitu berarti kalian itu kurang sehat ya dalam dan kita jadi repot sendiri, tahu nggak sih kalau mencari nih ya. Kebanyakan barang di rumah itu bakal menyulitkan kita hidup. Kebanyakan barang di rumah itu akan menyulitkan kita hidup. Jadi kalau misalkan aduh, aku butuh ini, ngambil di mana ya, aduh ini di sebelah mana ya gitu. Coba kalau misalkan emang cukup gitu lah, satu lemari satu orang itu cukup. Dan aku salut banget ke teman-teman semuanya yang udah menggunakan atau ya, salut banget lah kalau misalkan lihat ada individu yang kepribadiannya itu sangat hemat, kepribadiannya itu udah menjalankan life with less. Intinya ada, kalau dalam Islam itu kita sudah menjalankan yang namanya hidup dengan tidak mubazir gitu ya. Jadi kalau bukan mubazir itu bukan hanya ke makanan loh, ke barang-barang yang kita beli juga. Jadi pesan aku, kalau misalkan kalian teman-teman semuanya dan aku juga ya, lihat live jualan ya, kalau misalkan lagi butuh barang itu boleh kita beli, kalau lagi diskon berarti itu rezeki. Tapi kalau lagi nggak butuh, skincare-nya masih banyak gitu ya, dihabiskan dulu. Jadi kalau kampanyenya live with less itu pakai sampai habis.
Oke, nah untuk challenge sebenarnya apa aja sih di Life with Less? Oke, aku akan bahas satu-satu ya. Oke, challenge-nya ya. Yang pertama nih, aku mau bahas. Yang pertama ini ya, kaitannya sama resesi ya. Kita harus mempersiapkan yang namanya finansial yang sehat ya untuk menghadapi resesi di 2023. Biar kita nggak kelaparan ya, kita nggak kekurangan gitu, kita cukup aja. Sebenarnya kalau orang yang udah life with less itu kayaknya mereka udah tenang ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bersiap-siap, selalu berhemat, terus menabung, rajin gitu ya. Di video aku yang sedang yang baru nih, jadi siap-siap untuk resesi itu yang pertama hidup minimalis ya, berhemat, bener-bener kita tuh harus menjadi smart buyer ya, ya harus menjadi konsumen yang powerful, jangan powerless, jangan apa-apa kepincut pengen beli kayak gitu, harus dengan penuh pertimbangan. Yang kedua, kita harus menabung, siapkan dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana yang bisa dipakai untuk kita hidup selama 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Terus yang ketiga, cari sumber penghasilan lain kalau misalkan bisa dan masih ada waktu gitu. Cari penghasilan tambahan karena memang ketika kebutuhan kita meningkat ya, kebutuhan kita meningkat yang ada dua, mengencangkan ikat pinggang ya, berhemat, dan mengencangkan ikat pinggang dan cari sumber penghasilan lain. Jadi tambah penghasilan kamu gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya berhemat aja, itu masih kekurangan gitu ya, yang ngoyo gitu ya. Kan setiap orang itu emang punya kebutuhannya masing-masing ya. Tapi kita kan wajib untuk berusaha gitu. Nah, jadi kalau misalkan kebutuhan meningkat itu apa? Kebutuhan meningkat itu misalkan tambah anak itu kan tambah kebutuhan ya kan. Jadi ada dua yang harus disekolahkan. Nah, kita harus berhemat. Dan aku mau bahas nih dari tadi ya, ada yang nunggu-nunggu ya. Pertama, ada 5 minggu ya untuk financial minimalis challenge ya, bijak berkonsumsi. Minggu pertama buat budgeting selama sebulan. Jadi kita bikin budgeting selama sebulan, terus kalau bisa ya di minggu pertama itu bayar semua tagihan reguler dan hutang jika ada uangnya. eh, kita bayar hutang semuanya ya, sama tagihan-tagihan reguler kayak listrik dan lain-lain ya, itu di minggu pertama. Terus bikin list apa yang kamu butuhkan untuk dibeli di bulan ini gitu. Contoh aku butuh kacamata nih, terus butuh, karena emang di kantor emang butuh yang namanya pakai baju pramuka nih. aku aku harus beli baju pramuka karena emang butuh ya. Setiap tanggal 14 ya sekarang itu kalau di Kabupaten Pangandaran harus pakai baju pramuka. Jadi bahasanya apa ya? Jadi kakak pembina ya. Jadi besok hari Jumat aku pakai baju pramuka gitu. Jadi terus kalau misalkan list yang nggak dibutuhkan jangan dibeli. Jadi kalau misalkan ada keset murah banget ini keset, tapi kita masih ada keset rumah yang di depan rumah welcome kayak gitu ya, kalau di live TikTok itu kan iya harganya murah banget, ih segini, ih mau banget check out. Nah, stop, jangan gitu. Kita harus menjadi konsumen yang powerful. Terus week yang kedua ya, minggu kedua, budgeting dompet onlinemu. Nah, jadi kalau kalian mau isi e-wallet ya atau kayak OVO Dana kayak gitu, itu harus di budgeting. Ya jangan sampai kebablasan, pokoknya ngisi e-wallet itu secukupnya aja, jangan dilebih-lebihin, secukupnya aja.
Kayak misalkan kalau mau beli token listriknya via e-wallet itu kan suka lebih murah ya. Nah, itu boleh pakai itu, tapi udah secukupnya aja, jangan dilebihin. Lebihan takutnya ada belanja di Indomaret atau Alfamart kalau pakai OVO kan cashback ya gitu ya. Nah, jangan kayak gitu. Pokoknya semua itu harus dibudgetin kalau misalkan mau beli kebutuhan bulanan. Satu bulannya itu misalkan 300.000 untuk beli sabun, deterjen, minyak goreng kayak gitu yang beli Alfamart atau Indomaret kayak gitu ya. Itu benar-benar harus di list gitu. Jangan duh, ada Maybelline lipstick baru nih. Aduh, pengen deh. Terus cashback lagi. Jangan, karena kamu gak butuh. Karena lipsticknya kamu masih ada. Pakai sampai habis. Terus beli kebutuhan secara online. Bener sih. Kalau beli kebutuhan secara online tuh ya, aku misalkan ya beli popok. Popok itu untuk 2 anak itu 6 pack ya. Itu beli kalau misalkan Sweetie Bronze yang di TikTok itu murah. Beda kalau misalkan di onsite, aku satunya itu bisa dapat harga 58.000, 60.000 gitu. Tapi kalau di online satunya itu bisa dapat harga 45.000 dengan merek yang sama gitu ya. Jadi kan lebih murah kan. Jadi aku beli di awal gitu. Dan kalau misalnya dibeli di online emang lebih hemat sih. Jadi aku nggak jajan ngelirik-lirik yang lain. Kalau aku beli onsite, aduh cookies good time, aduh cemilan ini, cemilan itu, cemilan ini gitu ya, minuman itu aku pengen. Nah pasti gitu kan. Kalau beli di onsite, ya yakin deh. Bener sih ini. Challenge untuk minimalis finansial, untuk keuangan yang sehat ya. Terus donasi, sedekah, dan zakat itu di minggu kedua ya. Wajib tuh donasi, sedekah, zakat. Jadi kalau udah donasi, sedekah, zakat gitu ya, kita ke yang namanya sedekah ya, ingat ya kalau bisa itu di lingkungan keluarga kita yang terdekat yang membutuhkan. Bahkan ngasih ke orang tua itu namanya sedekah. Nah, donasi bisa lah ya ke berbagai kalau ada yang minta donasi gitu ya. Zakat itu untuk ya terserah teman-teman ya. Terus week 3, minggu ketiga nih untuk financial minimalis. Week 3 lakukan servis sendiri, cuci mobil sendiri, laundry sendiri, cuci baju sendiri ya kalau bisa sih. Kalau bisa ya, itu kita nyuci baju sendiri pakai mesin cuci gitu ya. Kalau enggak ya ambil olahraga. Jadi meminimalisir pengeluaran ya yang kira-kiranya bisa dilakukan sendiri gitu. Terus pisahkan uang tabungan dengan uang harian. Uang harian sama uang tabungan tuh dipisahkan. Kalau aku pisahkannya itu di reksadana. Kalau tabungan itu aku sekarang lebih ke reksadana. Jadi reksadananya di mana? Di Tokopedia tuh ada juga kok. Kalau kalian ribet harus download apa namanya bibit segala macam untuk reksadana ya. Kalian kalau misalkan pengen tahu tentang reksadana itu kalian nonton aja deh YouTube-nya Deddy Corbuzier kayak gitu-gitulah pokoknya mah tentang reksadana. Terus siapa Raditya Dika ya, tonton tuh reksadana kata Raditya Dika gimana ya, itu bagus banget. Terus uang harian, nah harus dipisahin. Tidak menggunakan kartu kredit untuk belanja. Bener. Kartu kredit itu kalau udah dibelanjain susah dilunasin. Tagihan selanjutnya tuh pasti bakal membengkak dan membengkak. Week 4, no payday sale. Nah, 10-10, 9-9. Siapa di sini yang suka memburu-buru itu? Payday sale itu jangan ya. Week 4 challenge-nya itu jangan. Jadi kalau misalkan kalian punya kebutuhan, belilah di kebutuhan yang mendesak ya. Beda kalau kebutuhan yang tidak mendesak, kayak misalkan aduh sepatu aku udah robek nih, aku mau beli nanti di tanggal 99 atau 10-10 itu boleh kayak gitu. Tapi kalau yang untuk urgent kayak beli deterjen kayak gitu-gitu ya, itu kan di awal bulan aja. Jadi untuk
9, 9, 10, 10-nya nggak usah beli lagi gitu. Terus habiskan bahan makanan di kulkas sebelum beli lagi, jangan sampai membusuk. Jadi makanan-makanan yang ada di kulkas kalian harus habiskan baru beli lagi. 1 minggu 1 kali pakai food preparation ya, kayak gitu. Food preparation itu bener-bener berguna banget loh. Satu minggu aku bisa mengeluarkan budget 250.000 sampai 300. Itu bener telur kayak gitu ya, sayuran, daging, ikan, tempe, tahu, semuanya disimpan bisa dalam 1 minggu. Pakai ilmu yang namanya food preparation. Oke, terus nah asiknya di minggu keempat nih, challenge-nya itu pakai sampai habis make up, body care gitu. Pakai sampai habis skincare, make up, body care, jangan sampai expired. Itu pokoknya kalian harus bertanggung jawab apa yang telah kalian beli. Karena kalau sampai expired itu nyampahnya luar biasa, udah kemasannya itu bermasalah bagi bumi ini, susah terurai gitu ya. Isinya juga kan kalau udah expired bisa jadi limbah berbahaya beracun gitu ya. Aduh, kompleks banget deh. Kalau emang kalian emang nggak, misalkan tips ya, kalian nggak suka sama satu lipstick, kasih ke orang yang mau, yang kira-kiranya dia pakai, membutuhkan gitu ya. Kalau misalkan make up di kalian nggak cocok nih, gatal-gatal, kan bisa jadi di orang lain mah cocok gitu. Bukan berarti di kita nggak cocok di orang lain, kan kita kulitnya berminyak tuh. Kalau orang lain kulitnya kering gitu ya, misalkan emang itu cocoknya untuk kulit kering, kasihlah gitu, sedekahin ya. Ada tuh saling silang. Nah, di Live with Less itu ada satu akun itu, jadi kalau misalkan di situ juga ada The Body Shop, ada apa merek-merek yang terkenal ya, The Body Shop, terus pokoknya Bioderma, pokoknya yang kayak gitu-gitu, yang ada emang orang tuh yang nggak cocok, dan di situ disaling silang. Jadi bisa dijual di situ ya, di Live with Less IG-nya ya, Live with Less. Nah, bisa di searching, pokoknya bisa dilihat di Instagramnya Live with Less. Di situ ada yang namanya saling silang. Kalau kalian nggak cocok sama skincare, make up, body care kayak gitu, kalian bisa kasih atau jual di situ gitu. Bagus ya, keren ya Live with Less. Jadi tidak bermanfaat di kita, bisa jadi itu bermanfaat di orang lain. Betul, setuju. Nah, untuk challenge yang minggu kelima itu budgeting untuk bulan berikutnya. Nah, kita di minggu kelima, atau misalkan 1 bulan itu ada 4 minggu, bisalah diatur ya. Tapi kan kadang itu 5 minggu kan kebiasaannya, karena Senin sampai Rabu kayak gitulah. Terus budgeting untuk bulan berikutnya. Nah, mulai menulis berapa kebutuhan pengeluaran dalam sebulan. Kira-kira bulan depan ini butuh apa nih? Bulan depan itu anak aku MPASI nih. Wow, butuh banyak dana nih. Anak aku mulai makan nih. Nah, kan harus dibudgeting. Kira-kira butuh ini nih, butuh makanan ini nih kayak gitu, butuh beli barang apa namanya buat nyuapinnya gitu, butuh beli blender gitu ya, bisa dibudgetin kayak gitu. Jual barang pre-love-mu. Nah, kalau ada barang-barang yang kira-kiranya udah nggak fungsi, bisa di pre-love, bisa di Live with Less ya, di situ ada. Nah, kalian kepoin aja ya, kepoin pokoknya tentang Live with Less Instagramnya. Soalnya aku ngefans banget sama Mbak Cynthia. Terus evaluasi pengeluaran sebulan. Oke teman-teman, segitu tuh challenge finansial, tips-tipsnya untuk menghadapi resesi di 2023. Kita berdoa aja mudah-mudahan Indonesia bisa baik ya, dunia ini bisa lebih baik. Kita kan emang nggak mau yang namanya kena musibah gitu, tapi ada musibah yang bisa diprediksi
masih bersiap, apa salahnya? Ya kan, apa salahnya kita untuk bersiap-siap gitu. Teman-teman udah dulu ya, terima kasih semuanya, sharingnya semoga bermanfaat.